Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dian Eka Putri, NIM 2414113242027 dari mata kuliah Aspek Manusia dalam K3, yaitu pada pertemuan 11. Di sini saya akan mempresentasikan konsep safety klimat dan safety kultur dari dosen pengampu Bapak Diki Bima Prasetyo MPH. Di sini saya akan membahas yang pertama ada konsep safety klimat, yang kedua konsep safety kultur, yang ketiga ada upaya pembentukan safety kultur di tempat kerja dengan benar. Nah, langsung saja kita akan membahas apa sih konsep safety klimat itu. Konsep safety klimat berasal dari konsep teori organisasi. Pada tahun 1960-an sampai 1970-an, ahli psikologi industri meneliti bagaimana suasana kerja atau organisasional klimat mempengaruhi perilaku karyawan secara umum. Pada tahun 1980-an, Lozahar mengadaptasi konsep organisasional klimat dan menciptakan safety klimat melalui safety klimat in industrial. Iklim keselamatan didefinisikan sebagai sikap dan persepsi personal terhadap lingkungan kerja mereka. Nah, di sini ada konsep safety klimat. Safety klimat adalah pengukuran sekilas terhadap persepsi, sikap, dan keyakinan karyawan mengenai risiko keselamatan. Yang safety klimat bisa dianggap sebagai manifestasi dari budaya keselamatan yang lebih luas. Zohar mengklaim bahwa penelitian telah memvalidasi iklim keselamatan sebagai indikator utama atau leading indikator atau prediktor yang kuat untuk hasil keselamatan. Iklim keselamatan merujuk pada persepsi kolektif terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik terkait keselamatan, dan umumnya didefinisikan sebagai persepsi kolektif tentang bagaimana keselamatan diatur dalam sebuah organisasi. Nah, di sini ada fokus pengamatan safety klimat. Questionnaire safety klimat adalah metode praktis untuk mengukur persepsi karyawan sekaligus menjadi indikator utama kondisi safety kultur. Studi iklim keselamatan cenderung berfokus pada secara orang mempersepsikan keselamatan dan tidak membahas aspek perilaku atau situasional aktual dari keselamatan. Iklim keselamatan tidak boleh dipandang sebagai alternatif pengganti budaya keselamatan karena iklim keselamatan adalah aspek dari budaya keselamatan dan bergantung pada budaya keselamatan yang berlaku secara keseluruhan. Budaya keselamatan dapat diukur melalui iklim keselamatan. Dengan kata lain, sikap dan persepsi terkait keselamatan harus diukur untuk mengetahui budaya keselamatan yang berlaku di dalam organisasi. Dan ada juga efek safety klimat on safety perform. Iklim keselamatan menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan aspek lain dari kinerja keselamatan. Iklim keselamatan yang kuat mengurangi toleransi risiko dan mendorong pengambilan keputusan yang menghindari risiko. Konsep safety kultur. Konsep safety kultur, definisi safety kultur adalah proses pembelajaran dari berbagai makna, pengalaman, dan pemahaman dari pekerjaan dan safety sebagian muncul dari simbol-simbol yang membimbing tindakan seseorang dalam menghadapi risiko, kecelakaan, dan upaya pencegahan. Konsep safety kultur berasal dari konsep teori organisasi dan teori sebelumnya. Sebelumnya, paradigma masalah ketiga terjadi karena manusia dan mesin, dijelaskan pada broken part or broken person, kemudian teori H.W. Hendrik pada tahun 1931. Pada tahun 1970-an sampai 1980-an, Andrew Petrew pada tahun 1979 menuliskan judul studi organisasi kultur. Kemudian setelah itu ada kejadian tragedi Connolly pada tahun 1986 yang ternyata diketahui penyebabnya adalah budaya keselamatan. Konsep safety kultur berasal dari konsep teori organisasi. Faktor penyebab kecelakaan bertambah dengan adanya faktor budaya keselamatan. Konsep organisasional kultur. Teori organisasional kultur ini menyatakan bahwa organisasional kultur muncul dari keyakinan bersama. Keyakinan ini mengarahkan perilaku kolektif organisasi yang tidak selalu tampak, namun pada kenyataannya terkubur dalam lapisan nilai-nilai atau value yang dapat diamati, sikap, dan artefak. Nah, di sini ada gambar tingkatan keberadaan organisasional kultur menurut session. Yang pertama ada level 1 artefak, level 2 value dan norms, level
ketiga, basic assistant dan pemikir. Konsep safety culture pengertiannya yaitu safety culture seperangkat nilai, keyakinan, dan norma yang dianut bersama secara mendalam oleh seluruh anggota organisasi. Ini mencerminkan siapa kami sebenarnya dan bagaimana kami melakukan sesuatu di sini, atau terutama saat tidak adanya mengawasi. Budaya keselamatan yang positif meningkatkan keselamatan kerja. Konsep safety culture, budaya keselamatan dihasilkan dari kombinasi sikap keselamatan yang baik, manajemen keselamatan yang baik yang ditetapkan oleh organisasi, dan peningkatan perintah tertinggi pada keselamatan. Budaya organisasi yang matang dan dipahami bersama oleh manajemen dan karyawan akan melahirkan komitmen kuat, efisiensi kerja, serta produktivitas tinggi. Di sini ada Trinity Ekonomi pada tahun 1986. Industri Nuklir dan Komisi Regulasi Nuklir (NAS) atau NFC secara eksklusif mengakui pentingnya faktor manajemen dan organisasi terhadap keselamatan fasilitas nuklir setelah kecelakaan dan Trinidad Island atau TNI Unit 2 setelah kecelakaan Chernobyl. NRC melaporkan bahwa kekurangan utama keselamatan reaktor terletak pada aspek manajemen, bukan perangkat keras. Laporan tersebut juga mengkritik mengabaikan NRC terhadap area vital seperti human factor dan pelatihan operator. Di sini bisa kita lihat ada upaya pembentukan safety culture tempat kerja dengan benar. Yang pertama itu ada komitmen keterlibatan lingkungan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Yang keempat, peningkatan dan umpan balik berkelanjutan. Yang kelima, interaksi dengan sistem organisasi. Nah, sini kita akan membahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah komitmen dan keterlibatan kepemimpinan. Para pemimpin harus secara nyata berkomitmen terhadap keselamatan, menunjukkan bahwa keselamatan adalah nilai inti organisasi. Ini termasuk menetapkan tujuan keselamatan yang jelas, mengakui pencapaian keselamatan, dan mengintegrasikan keselamatan ke dalam rutinitas harian. Para pemimpin harus terlibat dalam diskusi keselamatan, melakukan pengarahan keselamatan, dan memberikan umpan balik. Yang kedua ada komunikasi yang efektif. Komunikasi tentang kebijakan dan prosedur keselamatan harus jelas dan konsisten untuk memastikan semua karyawan memahami dan mematuhi standar keselamatan. Ini termasuk menggunakan berbagai alat komunikasi seperti pertemuan singkat untuk mengkoordinasikan keselamatan, dashboard, dan sistem pelaporan. Bagi tenaga kerja yang beragam, mengatasi hambatan bahasa dan kepekaan budaya sangat penting untuk komunikasi keselamatan yang efektif. Yang ketiga ada keterlibatan karyawan. Karyawan harus aktif terlibat dalam program keselamatan dan proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dicapai melalui pertemuan keselamatan rutin, pelatihan, dan mendorong pelaporan insiden keselamatan. Pendekatan inovatif seperti pelatihan berbasis gamifikasi dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman praktik keselamatan. Yang keempat ada peningkatan dan umpan balik berkelanjutan. Organisasi harus secara berkala menilai budaya keselamatan. Mereka menggunakan alat dan survei untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hal ini membantu dalam memahami keterlibatan dan kepercayaan karyawan terhadap program keselamatan. Menerapkan mekanisme umpan balik di mana karyawan dapat melaporkan masalah keselamatan dan kejadian nyaris celaka tanpa takut akan pembalasan sangat penting untuk meningkatkan berkelanjutan. Yang kelima ada integrasi dengan sistem organisasi. Mengintegrasikan budaya keselamatan dengan sistem organisasi yang ada dan manajemen keselamatan proses memastikan peningkatan komprehensif terhadap keselamatan. Nah, di sini dapat kita simpulkan dari materi di atas, yaitu safety culture adalah fondasi nilai jangka panjang atau akar, sedangkan safety climate adalah potret persepsi karyawan saat ini atau seperti cermin. Sinergi keduanya menegaskan bahwa keselamatan kerja bukan sekadar soal memperbaiki mesin atau aturan teknis, melainkan soal membangun mentalitas organisasi di mana keselamatan menjadi kebutuhan sadar, bukan sekedar kewajiban. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman.